Salam Shalom, Pak Julius dan Pak Buha. Di sini saya Bulan Talita dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membawakan homiletika saya dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9. Mari kita baca dulu. Saya akan membacanya. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, mari kita ulas homiletika saya dari ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kata yang diambil dari ayat 5 adalah dengar. Menurut KBBI, dengar adalah tangkap suara. Seperti saya mendengar ada pengumuman bahwa besok ada kerja bakti di sekolah. Secara rohani, mendengar firman Allah. Ketika kita datang ke gereja pada hari Minggu, pendeta akan khotbah dan kita akan mendengarkan khotbah tersebut. Secara jasmani, seperti mendengarkan musik. Mungkin ketika kita sedang bosan, kita bisa mendengarkan musik untuk mengurangi rasa bosan kita. Ayat referensinya adalah Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kata yang diambil dari ayat 6 adalah kegelapan. Menurut KBBI, gelap atau kegelapan diambil dari kata gelap, atau seperti tempat dan sebagainya yang gelap berbahaya untuk kita lewati di malam hari sendirian. Secara rohani, kegelapan itu adalah iblis. Jika tadi saat kita baca ayat di atas, Tuhan digambarkan dengan terang, maka kegelapannya adalah iblis. Jalan iblis yang tidak ada penerangan, tidak ada jalan di dalamnya, hanya ada kegelapan yang menyelimuti kita. Secara jasmani, rumah yang gelap, seperti rumahku terlihat gelap di malam hari karena mati lampu. Nah, ayat referensinya adalah Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak terbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, ayat 7. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kata yang diambil dari ayat 7 adalah terang. Menurut KBBI, terang itu cerah atau bersinar. Stadion Senayan pada malam hari pada pertandingan sepak bola terlihat terang benderang dikarenakan lampunya. Secara rohani, terang itu jalan Kristus. Ketika kita mengalami kegelapan di dalam hidup kita bisa kembali ke Yesus, ke Tuhan Yesus untuk mendapat penerangan. Nah, secara jasmani adalah terang seperti kota Jakarta di malam hari yang terus terang benderang dikarenakan lampu jalan ataupun lampu gedung-gedung. Ayat referensinya adalah 1 Matius 5 ayat 14. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kata yang diambil dari ayat 8 adalah kebenaran. Menurut KBBI, kebenaran berasal dari kata benar, sesuatu yang sungguh-sungguh benar adanya. Kita harus meyakini ajaran agama karena itu benar ajarannya, karena kebenaran ada dalam Tuhan yang diajarkan dalam firman Allah. Secara rohani adalah kebenaran akan Yesus Kristus, akan firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran yang harus disebarluaskan supaya semua umat manusia dapat mendengar berita keselamatan dan kita semua umat manusia dapat selamat dari dosa. Secara jasmani, kebenaran adalah tidak berbohong. Ketika kita tidak berbohong dalam menyaksikan sesuatu
menyaksikan sesuatu yang akan disebarluaskan ke banyak orang, dan memiliki pengaruh terhadap banyak hal. Ayat referensi yang saya ambil adalah Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata yang diambil dari ayat 9 adalah setia. Menurut KBBI, setia berpegang teguh pada janji atau pendirian dan sebagainya. Patuh taat bagaimanapun beratnya tugas yang dilakukan, ia tetap setia melaksanakannya, ia tetap setia memenuhi janjinya. Secara rohani, setia selalu setia kepada Tuhan. Tidak pindah agama hanya karena mencintai seorang manusia dan rela meninggalkan Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita, meninggalkan Allah sumber kehidupan kita. Secara jasmani, setia pada sahabat. Contohnya seperti pada saat sahabat kita sedang sakit atau sahabat kita sedang susah, kita tidak meninggalkannya, tapi kita tetap di sampingnya, mensupport, membantu sebisa kita, tapi tidak meninggalkannya. Ayat referensinya adalah Mazmur 42 ayat 8. Tuhan memberitakan kasih setia-Nya kepada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kesimpulannya adalah, ketika kita mendengarkan suatu hal yang baik, suatu hal yang membuat kita bahagia, kita semua manusia akan senang juga akan hal tersebut. Kita akan bersyukur kepada Allah ketika kita mendengar suatu hal yang baik, atau kebaikan kita pasti akan bahagia juga ketika melihat sesama kita bahagia, dan juga kita akan bahagia mendengar firman Allah, mendengar kebenaran tentang firman Allah yang selama ini kita sering baca di Alkitab atau kita sering dengar di khotbah. Karena jika kita mendengar firman Allah, maka semua hal buruk yang ada di dalam kita, kegelapan yang selalu menyelimuti kita, kegelisahan yang selalu ada dalam kita, itu semua hilang, diganti oleh terang jalannya, terang kasihnya, dan kita bisa kembali ke jalannya, kita memperoleh kasih lagi dari Allah, karunia yang tidak henti-hentinya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah suatu hal yang sangat amat luar biasa, yang tidak bisa kita dapat dari manapun, karena hanya Dialah kebenaran yang ada di bumi ini. Hanya Dia satu-satunya jalan kita untuk menuju surga nanti, di kelak ketika kita mati. Dan kuncinya adalah kita harus setia kepada Dia, setia kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan jiwa kita kepada Allah, kita menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya, kita mengubah mungkin tingkah laku kita yang kurang menyenangkan di masa lalu, kita kembali lagi kepada Allah dengan pengetahuan kita tentang kebenarannya, tentang terang jalannya, dan kesetiaan kita yang kita abdikan kepada Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.